Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Bu Lucia, anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik ya. Bu Lucy sangat berharap kalian semua sehat. Kalian tetap menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan ya. Tetap menjaga 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan belajar dengan tema 3, yaitu tugasku sehari-hari, subtema yang keempat, tugasku dalam kehidupan sosial, pembelajaran yang pertama. Anak-anak, mari sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilakan. Selesai. Anak-anak hebat, kalian pernah tidak melakukan kerja kelompok? Kalau mungkin sekarang sedang pembelajaran jarak jauh tidak dilaksanakan, tapi sebelumnya waktu di kelas pasti kalian pernah ya melakukan yang namanya kerja kelompok. Mari kita perhatikan gambar berikut. Pada gambar tampak ada anak dalam ruang kelas yang sedang melakukan kerja kelompok. Kalian perhatikan? Saat kita bekerja kelompok, kita harus saling menghormati. Nah, sekarang Bu Lucy mau bertanya nih, apakah saat kalian melakukan kerja kelompok, kalian juga menghormati guru dan juga teman kalian? Tentunya begitu ya. Nah, untuk lebih memahami arti dari kerja kelompok, Bu Lucy akan membacakan sebuah drama. Kalian simak baik-baik ya. Drama kali ini berjudul Si Ulat dan Si Semut. Cerita ini disusun oleh Pak Agung Hastomo ya. Nah, begini ceritanya. Kalian lihat, suatu ketika si ulat menemukan sebuah apel yang manis di ranting sebuah pohon yang tidak begitu tinggi. Si ulat berkata, "Wah, apel. Nyam-nyam. Pasti rasanya manis dan enak. Coba ah." Si ulat langsung diam-diam bergerak perlahan mendekati buah apel itu. Dia terus membayangkan, nyam-nyam enak sekali ini. Tiba-tiba datang seekor semut yang kemudian berkata, "Hei ulat, apa kamu tidak melihat aku ada di sini? Apel ini milikku karena aku yang melihatnya terlebih dahulu. Jadi aku yang berhak memilikinya. Pergi kamu dari sini, atau nanti akan kupanggilkan teman-temanku untuk mengusirmu." Ulat kemudian berkata, "Hei semut, jangan begitu dong. Apel ini kan besar, cukup untuk kita berdua. Jadi kita makan berdua saja ya." Melihat ulat yang seperti itu, semut tidak bisa terima. Dia berkata, "Tidak bisa, apel ini milikku karena aku yang pertama kali menemukannya. Jadi kamu jangan coba-coba memakannya. Pergi sana, pergi. Cari apel yang lain." Ulat tak mau kalah. "Apa kamu bilang? Sini kalau berani." Siapa takut? Kemudian si ulat dan si semut mulai hendak berkelahi. Si ulat pun berkata, "Sini, rasakan bulu-buluku. Kamu pasti akan gatal-gatal. Keduanya sudah bersiap-siap untuk berkelahi sampai tiba-tiba datang seorang anak. Apa yang dikatakan anak itu? "Wah, ada apel yang besar. Lumayan nih siang-siang begini ada apel begini." Si semut dan si ulat yang tadinya sudah siap-siap mau berkelahi, mereka berdua saling memandang. Si semut berkata, "Ulat, ada juga yang mau makan apel ini." Si ulat pun menjawab, "Bagaimana kalau dia yang makan?" Semut, pasti kita berdua gak dapat apa-apa." Kemudian keduanya mulai diam dan berpikir. Kemudian si semut menjawab, "Aha, aku punya ide nih. Yuk kita bekerja sama saja. Kita takut-takuti anak itu. Bagaimana?" Ulat berkata, "Oke lah, baik. Aku setuju ide itu. Kalau si anak hendak memakan apel itu, kita bekerja sama. Yuk,
Kemudian keduanya, si semut dan si ulat, mereka kemudian bersatu, mereka saling menggendong. Nah, sehingga tampak mereka itu menjadi hewan yang lain, tidak lagi tampak seperti semut dan tidak lagi tampak seperti ulat. Ya, mereka berdua bekerja sama sehingga tercipta hewan baru yang kelihatan mengerikan. Nah, melihat ada hewan yang tiba-tiba muncul dan wajahnya sangat mengerikan, si anak kemudian kaget. Tolong, ada hewan aneh. Kemudian si anak itu lari terbirit-birit. Melihat si anak itu lari terbirit-birit ketakutan, si semut dan si ulat kemudian tos. Aha, hebat, inilah gunanya berteman. Yuk, semut, kita makan bareng-bareng apelnya. Anak-anak hebat, setelah tadi bersama-sama kita mendengarkan cerita drama tentang si semut dan si ulat, yuk kita jawab bersama pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, mengapa tadi si semut dan si ulat bertengkar? Kenapa? Ya, betul sekali, karena mereka berdua berebut sebuah apel. Kemudian, mengapa pada akhirnya si semut dan si ulat tadi akhirnya bekerja sama? Kenapa ya? Masih ingat kan ceritanya? Betul sekali. Karena buah apel yang mereka perebutkan itu akan diambil oleh seorang anak. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Apa akibatnya jika kita sombong dan tidak mau menghargai teman? Pintar sekali yang ada di sebelah sana. Otomatis kalau kita sombong, kita tidak akan disukai oleh teman dan akan dijauhi. Sehingga kita tidak boleh sombong ya. Lalu apa akibat jika kita serakah? Seperti tadi di cerita disebutkan kalau semut tidak mau berbagi. Padahal tadi si ulat sudah menawarkan, dia sudah mau berbagi. Bagaimana kalau apel ini kita bagi dua, tapi si semut tetap tidak mau? Itu karena ada sifat serakah pada semut. Apa akibatnya kalau kita punya sikap serakah? Ya tentu saja kita tidak akan disukai juga oleh teman-teman. Teman-teman yang lain juga tidak akan pernah mau berbagi dengan kita. Bagaimana kalau kita merasakan teman yang lain juga serakah? Pasti kita juga tidak akan suka ya. Ya, dengan demikian mari kita jauhi juga sikap-sikap yang serakah. Nah, yang terakhir, bisa tidak kita hidup tanpa bantuan dari teman atau bantuan dari orang lain? Nah, tepat sekali. Di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar bahwa kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Contoh gampang saja, ketika pagi kita mau sarapan, kita membutuhkan ibu yang tentunya pagi hari sudah menyiapkan sarapan. Hal ini membuktikan bahwa kita tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Anak-anak hebat, Bu Lucy menyiapkan sebuah tampilan, kita baca bersama. Ibu guru mengingatkan Siti dan teman-teman untuk selalu bekerja sama. Karena kita tidak dapat hidup sendiri. Semua orang membutuhkan orang lain karena manusia adalah makhluk sosial. Hari ini, Bu Guru memberikan tugas secara berkelompok kepada Siti dan teman-temannya. Setiap kelompok harus melaksanakan kerjasama. Tugasnya adalah membuat prakarya dari bahan alami. Sebelum membuat prakarya, setiap kelompok harus menyiapkan bahan-bahan terlebih dahulu. Bahan-bahan yang kita butuhkan di sini adalah bahan-bahan biji-bijian yang disediakan oleh alam. Nah, tapi untuk memperoleh biji-bijian ini, Siti dan teman-teman perlu untuk membelinya di toko. Kita lihat biji-biji apa saja yang akan disiapkan oleh Siti. Kita lihat tampilan berikut. Nah, bahan-bahan yang diperlukan oleh Siti dan teman-teman, contohnya adalah ada biji jagung, ada kacang tanah, ada kacang kedelai, dan juga ada kacang hijau. Dan keempat bahan ini bisa didapatkan di toko-toko terdekat, misalnya di toko pakan ternak ya. Nah, kita lihat ketika di toko ternyata
ada harganya biji-biji ini. Kita lihat untuk biji jagung harganya adalah Rp1.000. Kemudian untuk kacang tanah harganya juga Rp1.000. Kemudian ini ada kacang kedelai. Kacang kedelai kita lihat, wah ternyata kacang kedelai lebih mahal. Kacang kedelai harganya Rp2.000. Kemudian yang terakhir ada kacang hijau. Kacang hijau bisa didapat dengan harga Rp1.000. Nah, anak-anak hebat, jika kalian belanja, pastinya kalian memperoleh nota ya. Kalian tahu fungsinya nota? Tepat sekali. Nota ini bermanfaat untuk kita supaya kita tahu apa saja yang kita beli dan berapa jumlah harga yang harus kita bayar. Coba sekarang kalian perhatikan dan juga kalian hitung total harga belanja Siti yang ada di sebelah. Ya, untuk kacang hijau harganya Rp1.000. Untuk kacang kedelai harganya Rp2.000. Kacang tanah harganya Rp1.000 dan yang terakhir jagung harganya Rp1.000. Mari kita hitung bersama. Kemudian berapa harga yang harus dibayar oleh Siti? Rp1.000 ditambah Rp2.000 ditambah Rp1.000 ditambah Rp1.000. Berapa hasilnya anak-anak hebat? Ya, pintar sekali. Kalian memang hebat. Total belanjaan Siti ada Rp5.000. Nah, kemudian dari biji-bijian yang tadi sudah dibeli oleh Siti, dapat kita manfaatkan untuk membuat prakarya dari bahan alam. Kegiatan selanjutnya, ayo kita membuat bingkai foto dari biji-bijian. Apa saja yang kita butuhkan? Kita perhatikan. Bahan yang kita butuhkan adalah karton, lem, kacang tanah, biji jagung, biji kacang hijau, biji kacang kedelai, dan yang terakhir, foto kalian masing-masing. Kemudian, alat apa saja yang akan kita gunakan? Nah, kita membutuhkan pena, gunting, dan juga penggaris. Anak-anak hebatku, ketika nanti kalian akan membuat figura atau bingkai dari bahan-bahan alam, kalian perlu juga bekerja sama dengan orang dewasa ya. Lalu, bagaimana cara membuat bingkai dari biji-bijian? Nah, kita ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian menggunting kertas karton menjadi sebuah persegi panjang. Ketika menggunting ini, kalian memerlukan bantuan dari orang dewasa supaya kalian tidak terluka. Kemudian, langkah yang kedua, kita beri garis pada setiap pinggiran karton untuk membuat bingkai. Untuk batasnya kita beri garis ya, untuk setiap pinggirannya. Kemudian langkah yang ketiga, kita tempelkan biji-bijian yang sudah kamu pilih di setiap sudut karton. Namun sebelumnya, kalian oleskan dengan lem terlebih dahulu di tepi-tepiannya untuk tempat kalian menempelkan biji-bijian. Nah, untuk langkah yang terakhir, setelah biji-bijian itu tertempel pada tepi bingkai, pada tepi karton, berarti bingkai kita sudah jadi. Untuk langkah yang terakhir, kalian bisa memasang foto kalian masing-masing. Seperti ini. Bagus kan anak-anakku? Bagaimana? Mudah sekali kan membuatnya? Jangan lupa ya, untuk membuat bingkai foto dari bahan alam ini, karena membutuhkan benda-benda yang tajam, kalian harus bekerja sama dengan orang-orang yang ada di dekat kalian. Demikian pembelajaran kita hari ini ya anak-anak hebat. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pembelajaran bersama Bu Lucia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.